wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mekanisme pengaturan keseimbangan asam dan basa. Nah teman-teman, jadi sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit keseimbangan asam dan basa. Nah, dalam keseimbangan asam dan basa itu berperan penting dalam asam lemah dan basa lemah. Karena kadar hidrogen tubuh kita yang pertama itu diatur oleh yang namanya sistem buffer. Jadi tubuh itu punya sistem penyangga asam dan basa. Dan yang kedua itu dikendalikan oleh pusat pernafasan. Dan yang ketiga adalah ginjal. Itu baik kita lihat materinya, gambar yang akan saya jelaskan sebagai kondisi normal pH dalam darah. Nah teman-teman bisa perhatikan pada gambar di atas. Jadi normal pH dalam darah adalah 7,35 sampai 7,45. Jika kurang dari 7,35 itu maka disebut sebagai asam atau asidosis. Dan sedangkan lebih dari 7,45 itu maka disebut sebagai alkalosis. Jadi untuk mengetahui pH atau keasaman pada tubuh manusia mungkin melakukan pemeriksaan darah ke laboratorium. Jadi teman-teman semua untuk mengecek keadaan pH kalian, mungkin kalian bisa langsung ke laboratorium atau ke rumah sakit untuk dicekkan pH. Nah, kita masuk dalam sistem buffer. Apa ya? Urin itu perlu dikeluarkan. Nah, ini ada hubungannya loh dengan sistem buffer, di mana tubuh kita punya sistem penyangga yang disebut sistem buffer. Ibaratnya seperti satpam yang menjaga agar keseimbangan asam basa tetap stabil. Kalau tubuh kelebihan asam, itu bisa berbahaya. Nah, disinilah peran ginjal. Apa yang dilakukan ginjal? Ginjal membantu mengeluarkan kelebihan asam dalam bentuk ion hidrogen yang dibungkus jadi amonia. Hasilnya, kita mengeluarkan urin yang mengandung amonia, dan itu membantu membuang kelebihan asam dari tubuh. Jadi setiap kali kita buang air kecil, itu bukan cuma soal mengeluarkan cairan, tapi juga proses penting menjaga keseimbangan tubuh kita. Jadi kesimpulannya, urin itu ibarat kendaraan yang membawa keluar kelebihan asam dari tubuh dalam bentuk amonia. Ini bagian penting dari sistem buffer agar tubuh tidak jadi terlalu asam. Nah, sudah jelaskan dalam sistem buffer. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem pernafasan. Nah, dalam sistem pernapasan yang kedua ini pasti tidak kalah asing bagi kalian. Ini disebut pusat pernapasan udara yang berpengaruh atau merangsang pengaturan asam basa. Ini adalah karbon dioksida yang sifatnya asam sehingga tubuh tidak kelebihan asam. Untuk menjaga agar tubuh tidak terlalu asam, tubuh berusaha untuk melepaskan CO2. Jadi pernapasan dalam saat ekspirasinya lebih panjang, maka itu adalah upaya tubuh supaya kadar CO2 dalam darah berkurang, sehingga keasaman tubuh juga turun dan tetap seimbang. Jadi intinya itu, kalau kita ingin mengetahui terjadinya penumpukan atau kelebihan asam dalam tubuh kita harus melepaskan CO2. Keluarnya itu CO2 dari paru-paru. Nah, jika CO2-nya ini banyak dikeluarkan dari paru-paru, maka keasaman tubuh akan menurun. Nah, sudah sangat jelas kan penjelasan dari sistem pernafasan. Selanjutnya kita beralih kepada sistem ginjal. Baik, dalam sistem ginjal ini sangat berhubungan dengan sistem buffer dan dia sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Jadi saat tubuh itu mengalami kelebihan asam, ginjal membantu mengeluarkan kelebihan tersebut melalui urin, dan prosesnya ini tuh melibatkan pengeluaran ion hidrogen H+ sehingga kadar hidrogen dalam tubuh menurun, yang adanya itu gilirannya menyebabkan penurunan keasaman tubuh. Jadi ginjal itu berperan penting dalam mengatur pH tubuh agar tetap stabil.
Jadi itulah tadi penjelasan dari 3 mekanisme dari keseimbangan asam dan tubuh. Jadi mungkin kalian bahkan pahami dan dapat dimengerti ya. Jadi selanjutnya kita akan menyimpulkan sedikit materi yang kita jelaskan tadi. Baik, di sini saya akan membawa kesimpulan, yaitu ketiga sistem ini bekerja sama untuk menjaga agar tubuh tidak kelebihan asam. Sistem buffer bekerja cepat menetralisir asam, sistem pernapasan mengeluarkan CO2 untuk mengurangi keasaman, dan ginjal berperan jangka panjang dalam mengatur dan membuang asam serta mempertahankan cadangan bikarbonat dalam darah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan dari materi yang di atas. Semoga kalian dapat pahami dan kalian tetap selalu menjaga pH tubuh kalian agar tidak kekurangan ataupun kelebihan. Jadi mungkin saja itu penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.